Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sambil menunggu peserta yang lain, marilah kita mulai acara ini. Dan namanya waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Sebelumnya, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Pergi ke Bandung membeli sepatu, dipakai untuk acara pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam pengadaan. Ke pasar baru banyak pertokoan. Ke toko baju membeli kancing. Berjumpa kembali dalam webinar pengadaan acara Pak Muji Santosa Training and Consulting. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada hari ini, pertama-tama yang kami hormati guru besar kita Pak Muji selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Profesor Muklis selaku admin, Bapak Ibu peserta webinar pengadaan, yang terutama dan paling utama narasumber kita pada hari ini yang ganteng Pak Muhammad Saifuddin Zuhri, Japung PPD Pemkab Tulung Agung. Selawat sebelumnya kita marilah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan untuk bergabung pada acara hari ini. Semoga acara ini diberi kemudahan, keberkahan, keselamatan, dan kelancaran dalam acara pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang ada di sini mendapat lindungan dan keberkahan dan tetap menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Guru Merpati, Guru Nuri, dibawa dari Kota Jepara. Mohon izin Bapak Ibu kami mendampingi Bapak MS Zuhri memandu tertib dan jalannya acara. Sebelum kita mulai hari ini, kami akan membacakan dulu ketentuan pelaksanaan acara pada hari ini. Seperti biasa, Pak, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan. Dilarang menyebarluaskan link selain untuk anggota kelas reguler. Narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post test yang akan dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Biasanya untuk mengisi post test kemarin ada perubahan juga, tapi tidak hari ini, tergantung suhu kita Pak Muji apakah harus mengisi 10 soal seperti kemarin atau 2 soal. Kalau misalnya 10, berarti kita harus menjawab minimal 8 pertanyaan dan akan diberikan sertifikat workshop. Apabila tidak mencapai 8, kita akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau post test tidak akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar ini. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, untuk keberkahan, keselamatan, kelancaran acara kita, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami kita bersama-sama membacakan doa suratul Al-Fatihah. Membaca doa mulai.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pembacaan doanya. Untuk selanjutnya, penyampaian materi dari narasumber. Narasumber kita pada hari adalah Muhammad Saiful Zuhri. Beliau dari IPJ Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung, yang akan membahas tentang pengadaan dan kontrak di Puskesmas. Pada hari ini, Sabtu 5 Maret 2022, jam 2 sampai dengan selesai. Seperti kita ketahui, bersama memang untuk sekarang ini, terutama di Dinas Kesehatan, banyak dana DAP yang dilaksanakan di puskesmas. Dana BOS itu juga dilaksanakan di puskesmas, termasuk ada mungkin ada pembangunan puskesmas baru untuk pengadaan alat askes di puskesmas itu kebanyakan kalau daerah kami dana DAP. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya materi ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Mudah-mudahan dapat berlancar dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, kepada narasumber kami persiapkan. Kami persilakan piala bulu tangkis namanya Uber, piala bergengsi untuk diperebutkan kepada yang terhormat Bapak narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak Nasir, luar biasa pantunnya. Luar binasa, Pak. Luar binasa. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa bersua walaupun hanya lewat Zoom. Dan mohon maaf Pak Nasir, mohon izin ya, tadi suara Pak Nasir itu di tempat saya terputus-putus. Jadi saya khawatir sinyal di tempat saya kurang bagus. Makanya saya juga menyalakan laptop ini di sebelah CPU biar nanti kalau misalkan salah satu trouble barangkali laptop di sebelah saya masih bisa nyala ya. Jadi karena beberapa hari ini adalah masalah. Izin langsung untuk ke diskusi, saya izin untuk share. Sudah bisa dilihat ini Pak Nasir? Belum. Mantap, silakan Pak. Koneksi saya tidak stabil lagi. Mudah-mudahan lancar, Pak. Bisa ya? Siap. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendiskusikan bagian dari pengadaan barang jasa yang ada di sekitar kita, yaitu khusus di puskesmas. Ya, barangkali memang ada sebagian teman yang pernah bersentuhan dengan dunia kesehatan, tetapi tidak sedikit pula yang belum pernah berinteraksi dengan teman-teman di kesehatan. Nah, kalau di daerah, Dinas Kesehatan ini untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar itu di puskesmas, kalau lanjutan di rumah sakit. Nah, ini siang hari ini kita membahas khusus institusi FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang miliknya daerah, ini berupa puskesmas. Mohon izin memperkenalkan diri biar silaturahim kita lebih dekat. Nama saya Saifuddin Zuhri ya, sehari-hari saya di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Tulung Agung. Sebelum menjadi fungsional pengelola pengadaan, saya bekerja di Dinas Kesehatan hampir 22 tahun. Ya, hampir ya, 21 tahun sekian bulan, dan ini sekarang sudah beralih ke fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Juga ditugaskan sebagai fasilitator pengadaan barang jasa, berbeda advisor. Nah, saya lebih konsen untuk banyak belajar tentang pengadaan barang jasa di BLU maupun BLUD.
Saat ini tercatat di Dewan Pimpinan Nasional IFPI dan DPD IAPI Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba untuk membagi menjadi 4 sesi ya, apa yang kita bahas. Yang pertama tentang pengadaan barang jasa pemerintah, ini sudah sehari-hari kita alami, kita diskusikan. Yang kedua nanti kita mencoba untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, kita berbicara tentang karakteristik BPJ di puskesmas itu seperti apa. Nah, berikutnya karena fenomenanya puskesmas itu hampir keseluruhannya sekarang PLUD atau dalam proses ke sana, mau tidak mau kita nanti akan bahas bagaimana posisi pengadaan barang jasa di Badan Layanan Umum Daerah. Dan selanjutnya mencoba kita rumuskan strategi pengadaan barang jasa di puskesmas itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu, seperti kita ketahui pengertian pengadaan barang jasa, kegiatan pengadaan barang jasa APBN APBD ya, mulai dari proses identifikasi sampai dengan serah terima pekerjaan. Yang penting dan menurut saya harus dipegang kuat itu ada prinsip dan etika di sana. Ini adalah pagar ya, batas-batas. Dalam konteks kita boleh berkreasi, boleh berinovasi, tetapi batasan-batasan pagarnya adalah jelas, yaitu prinsip dan etika. Nah, kemudian kita mengenal para pelaku pengadaan. Ada beberapa pelaku yang memang sengaja saya bold ini ya, ada KPA, ada PPK, penyedia, dan PP. Ini teman-teman di puskesmas, pengadaan barang jasa di puskesmas, saya pikir harus ada ini ya, KPA, PPK, kemudian pejabat pengadaan. Nah, kalau tidak melakukan swakelola berarti melalui penyedia. Oke, ini yang mungkin nanti harus kita kenalkan di teman-teman puskesmas. Baik, Bapak Ibu, kita ketahui bersama dan kita sepakati Perpres 16 dengan perubahannya masih menjadi acuan utama kita ketika kita melaksanakan aktivitas pengadaan barang jasa. Di sana diatur tentang tujuan, kebijakan, prinsip etika, pelaku, tahapannya seperti apa, aturan tentang usaha kecil, produk dalam negeri, pengadaan berkelanjutan, kemudian pengadaan secara elektronik, SDM, kelembagaan, serta pengawasan, pengaduan, dan pelayanan hukum. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu terkait dengan pembahasan BPJ di puskesmas ini, nanti kita membahas di bab khusus tentang pengadaan khusus. Ya, jadi ada pengadaan khusus di dalamnya ini. Di dalam pengadaan khusus ini dibahas tentang pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan khusus ada 5. Kita membahas khusus dikecualikan karena di dalam pengecualian itu di sanalah letak pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Oke, ini kita pahami bersama. Nah, saya ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian, terutama para pelaku pengadaan di sini yang nanti harus menjelaskan kepada teman-teman puskesmas, bahwasanya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur di PP 12 tahun 2019 ini mengamanatkan bahwasanya kepala dinas kesehatan ya dalam konteks bicara kita ini selaku kepala SKPD adalah sebagai pengguna anggaran. Nah, di sana nanti ada tugas kewajiban di mana PA itu berdasarkan Perpres 16 mempunyai tugas A sampai M ini ya. Utamanya adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan perjanjian dengan pihak lain. Ini kita pahami bersama dimiliki oleh pengguna anggaran. Nah, terkait dengan kuasa pengguna anggaran, karena puskesmas itu adalah unit SKPD, maka kepala puskesmas itu dinyatakan sebagai kepala unit SKPD. Dengan demikian, kepala unit SKPD atau KPA atau kepala puskesmas itu nanti dapat diberikan pelimpahan sebagian kewenangan. Ini menjadi penting untuk diingatkan kepada para kepala puskesmas karena apa? Pelimpahan wewenang ini mengandung konsekuensi ya, baik tanggung jawab maupun tanggung gugat, sehingga mohon maaf kebiasaan teman-teman kepala puskesmas atau teman-teman puskesmas ini kan berlindung ke dinas kesehatan. Nah, ketika nanti
aturan bahwasanya kepala puskesmas sebagai KPA harus disadarkan bahwasanya dia itu mempunyai tanggung jawab terkait dengan penggunaan anggaran. Nah, jadi jangan lagi berada di balik dinas kesehatan lagi. Utamanya kalau memang diatur terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan. Nah, ini harus disadari betul. Oke, KPA saya pikir tidak ada masalah. Kemudian PPK. Nah, jadi kita ketahui bersama PPK mempunyai tugas yang lumayan banyak ya terkait dengan mulai dari penyusunan perencanaan sampai dengan menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwasanya di Permendagri, nah di Permendagri itu ketika KPA melakukan perikatan, maka KPA bertindak sebagai PPK. Nah, ketika PA yang melakukan perikatan, maka PPK bertindak sebagai PPK. Ini menurut Permendagri, dan teman-teman di daerah saya pikir banyak saat ini tunduk kepada aturan ini, walaupun tetap tidak dilarang adanya PPK mandiri. Tetapi dalam konteks puskesmas saya ingin menyadarkan, ya, saya ingin menyadarkan bahwasanya ketika konsep Permendagri ini diadop oleh sebuah daerah tertentu, maka tugas kepala puskesmas itu menjadi sangat berat. Beliau harus menjalankan manajemen pelayanan, harus mengatur pelayanan setiap hari, di samping itu juga menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan sekaligus pengadaan barang jasa sebagai KPA, sebagai PPK. Nah, ini yang harus diingatkan. Mengapa ini perlu? Karena pada aturannya PA, KPA, PPK itu kan bisa dibantu oleh tim teknis, tenaga ahli, dan seterusnya. Tetapi di puskesmas tidak tersedia banyak SDM yang membantu itu. Makanya saya biasa mengatakan kepada teman-teman kepala puskesmas, Anda mau tidak mau harus belajar, paling tidak untuk tahulah walaupun tidak menjadi sampai ke ahli. Karena ini tanggung jawab itu berada di tangan KPA. Oke, itu secara umum pengadaan barang jasa. Kita masuk ke puskesmas, ya. Definisinya sudah cukup jelas. Kemudian kita mencoba untuk mendefinisikan karakteristik pengadaan barang jasa di puskesmas itu seperti apa, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di banyak tempat mungkin dikecualikan kayak kota besar seperti Jakarta, ya. Tapi saya pikir 90% di Indonesia kalau puskesmas itu relatif unit yang kecil dengan anggaran yang tidak anggaran belanjanya tidak terlalu besar, ya. Jadi nilai belanjanya itu memang relatif kecil. Saya pernah sering bertanya ke teman-teman, apakah teman-teman puskesmas itu pernah belanja untuk pengadaan barang jasa misalkan dengan nilai paket di atas 500. Itu untuk Jawa Timur paling tidak, saya belum mendapatkan jawaban pernah. Jadi rata-rata memang bahkan hampir mayoritas itu di bawah 200 juta untuk paket. Makanya nilai pembelanjaannya relatif kecil, ya. Mungkin nanti untuk daerah puskesmas kayak di Jakarta, yang kota-kota metro, barangkali sedikit berbeda. Yang kedua, pengadaan barang jasanya itu relatif sama, sejenis saja. Jadi ya hanya sekedar, mohon maaf, dalam tanda petik obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan pun alat kesehatan yang sederhana, bukan alat kesehatan yang CT scan atau bahkan pasien monitor aja belinya yang harganya relatif murah-murah, ya. Jadi misalkan bed pasien itu untuk tingkat puskesmas, ya nilai bed pasien itu di bawah 10 juta. Beda dengan rumah sakit yang untuk kepentingan tertentu bed pasien itu bisa seharga 30 juta, bahkan di atas itu. Kemudian sejenis ya bahan makan pasien lah, karena bagaimanapun pasien itu harus diberikan makan setiap hari dan kebutuhan kantor biasa. Nah, yang ketiga, praktiknya kebutuhan itu berulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, yaitu itu saja. Kalau obat batuk, ya obat batuknya ya biasanya relatif itu saja.
paracetamol ya itu saja 500 mili dan seterusnya. Jadi memang kebutuhannya relatif kecil, barangnya mohon maaf variasinya ya itu saja, dilakukan pengulangan-pengulangan. Nah, dengan demikian kita harus berani untuk mencoba membuat strategi. Pengadaannya itu harusnya yang sederhana, tidak terlalu menyita banyak energi, banyak pikiran, resikonya juga jangan ngambil yang besar, dan relatif itu harus ditujukan, mohon maaf, semata-mata untuk mendukung pelayanan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita berpikir atau membaca tujuan pengadaan itu kan utamanya untuk mendapatkan barang jasa yang tepat. Kemudian ada tujuan-tujuan lain, misalkan tujuan peningkatan produksi dalam negeri, berpihak ke penelitian dan sebagainya. Tetapi kalau tingkat puskesmas saya pikir jangan dibebani dengan tujuan-tujuan yang ini dulu lah gitu. Karena dia itu hidup ada itu tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Jadi semata-mata barang jasanya itu dalam rangka bagaimana mendukung pelayanan kesehatan itu bisa efektif. Nah, problemnya sekarang kalau kita amati, yang pertama saya mencatat tugas kepala puskesmas sebagai KPA ini banyak memberatkan. Ya. Karena mohon maaf, kepala puskesmas ini rata-rata memang dari tenaga kesehatan, dan memang salah satu persyaratannya harus tenaga kesehatan ya, sehingga background pendidikan kesehatan ini relatif dalam tanda petik itu dia berada di zona nyaman kesehatan, sehingga kalau disuruh belajar pengadaan barang jasa itu ya agak-agak banyak susahnya lah daripada teman-teman yang lain. Gitu. Yang kedua memang minim ya pengadaan SDM PBJ di sana, karena didominasi hampir 70% itu tenaga kesehatan, yang lainnya tenaga pendukung. Nah, tenaga pendukung ini pun relatif agak susah untuk berkembang karena memang di bawah bayang-bayang tenaga kesehatan yang memang rata-rata akademik ke atas. Nah, ini problem kedua, memang SDM di sana untuk khususnya SDM PBJ itu agak sulit untuk mendapatkan. Yang ketiga, kebiasaan menerima dari Dinkes. Jadi selama bertahun-tahun keberadaan puskesmas sebagai bagian dari dinas kesehatan itu memang difokuskan untuk pelayanan. Amunisi kebutuhan untuk pelayanan itu biasanya disuplai dari dinas kesehatan. Nah, ketika sekarang harus mengelola anggaran sendiri, nah ini merupakan tantangan baru buat sebagian puskesmas. Dan terakhir, memang puskesmas itu bukan unit yang memang punya keahlian PBJ, karena dia memang dituntut ahli di bidang pelayanan kesehatan. Ini barangkali di banyak tempat itu justru istilahnya menambah beban bagi teman-teman puskesmas. Oke, berikutnya kita berbicara tentang PRUD ya. Mengapa harus Badan Layanan Umum Daerah? Jadi di Permenkes 43 tahun 2019 saya kutip di pasal 60 itu disebutkan pemerintah daerah kabupaten atau kota itu harus mendorong puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan. Diuang ini, Pak. Pak, saya Zuri, Pak terputus, mudah-mudahan bisa kembali lagi nih. Bapak Ibu mohon bersabar, sepertinya kita terputus jaringannya dengan Pak Saiful Zuri. Pak Nasir? Siap? Alhamdulillah muncul lagi. Silakan Pak. Lanjutkan lagi Pak. Ya Pak. Aduh, saya masuk lewat laptop aja deh ini. Apa yang saya khawatirkan ternyata benar terjadi di tengah jalan. Hilang.
Mohon izin Pak Siap. ya, mohon maaf ini saya sampai di sini. Oke. Pak Nasir bisa mendengar suara saya sekarang? Siap, jelas. Oke. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Jadi memang yang pertama Menteri Kesehatan mendorong agar kepala daerah ini mendorong puskesmas agar menjadi PLUD. Yang kedua memang kebutuhan, ya memang kebutuhan. Badan Layanan Umum Daerah itu menjadi sebuah keniscayaan ketika pelayanan sebuah institusi pemerintahan itu dituntut untuk lebih berkembang. Karena di sana nanti diberikan fleksibilitas. Nah, ini kabar gembiranya juga di dunia pengadaan barang jasa dengan adanya bentuk BLU atau BLUD ini menjadi lebih fleksibel nanti. Kita boleh mengatur sendiri, tidak harus rigid kaku sebagaimana yang diatur di Perpres. Nah, nanti silakan teman-teman cross check ya dasar hukum BLU dan BLUD. Jadi kalau BLU dan BLUD itu sama-sama menginduk dari Undang-Undang 1 2004 dan PP 23 2005 yang diperbarui dengan 74 2012. Tetapi khusus BLUD ini ada juga menginduk dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian PP 12-nya tentang pengelolaan keuangan daerah, karena BLUD itu bagian dari tata cara pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau BLU secara teknis pedomannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, kalau BLUD secara teknis diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, sehingga nanti ada sedikit perbedaan antara BLU dengan BLUD. Tapi kita tidak membahasnya di sana. Tetapi yang pasti tujuan BLUD itu dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lah. Saya mengutip untuk BLUD ini dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, definisi BLUD, kemudian juga di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, di mana di sana dinyatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas. Jadi fleksibilitas macam apa yang disematkan, yang diberikan kepada BLUD untuk meningkatkan pelayanannya, itu diatur secara mandiri, bebas oleh kepala daerah. Sehingga diharapkan dari sini dengan adanya BLUD sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, pelayanan menjadi lebih bagus, lebih mudah. Oke. Kemudian saya melihat di Permendagrinya ya. Jadi Permendagri ini menggarisbawahi bahwasannya di dalam BLUD itu ada fleksibilitas. Di dalam fleksibilitas itu adalah menerapkan praktek bisnis yang sehat. Jadi kalau kita di rumah berbisnis, kalau kita di tempat kita punya usaha bisnis, ya sejenis pengelolaan bisnis di rumah itulah kita mengelola badan layanan umum. Bukan sebagaimana kita bekerja di kantor kecamatan, di kantor dinas kesehatan, atau di tempat lain. Dalam konteks pengelolaan keuangan. Nah, bisnis yang sehat itu apa? Ya penyelenggaraan fungsi organisasi yang bagus, yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing. Karena jelas BLUD ini akan bersaing dengan swasta. Puskesmas itu bersaing dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang lain, dengan klinik. Nah, rumah sakit juga bersaing dengan rumah sakit swasta. Nah, jadi praktek bisnis yang sehat itu pasti ada persaingan dengan pihak lain. Makanya diberikan beberapa fleksibilitas. Oke, ya. Terkait dengan peraturan pengadaan barang jasa, di sana ada Perpres 16, kemudian yang ada perubahan di Perpres 12, ada peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021, kita juga mengadop Permendagrinya 79,
Nah, muncul nanti peraturan kepala daerah dan peraturan pimpinan BLUD. Oke, Bapak Ibu, saya pikir yang ini sudah cukup. Nah, yang penting yang ingin saya sampaikan ada beberapa aturan ya di dalam peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 ini, bahwasanya pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD itu berdasarkan peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Artinya di dalam Perpres maupun peraturan LKPP itu jelas pengadaan barang jasa BLU atau BLUD itu diatur oleh pimpinan BLU atau BLUD. Dalam konteks puskesmas, maka kepala puskesmas sebagai pimpinan BLUD kalau membaca aturan ini ya boleh membuat aturan tersendiri yang berbeda dengan Perpres. Ya. Tetapi saya di banyak tempat menyampaikan risiko-risiko. Nah, sehingga kalau membaca Perpres dan Perlem boleh, tapi tolong juga dibaca Permendagri. Nah, karena di Permendagri itu jelas Permendagri mengamanatkan peraturan pengadaan barang jasa BLUD itu tidak diatur oleh kepala daerah. Nah, titik temunya di mana? Nah, titik temunya di sini. Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan atau efisiensi berdasarkan kajian, pimpinan BLUD dapat mengatur dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan BLU atau BLUD. Jadi kalau BLUD itu diatur dengan Permendagri, nah, maka pimpinan BLUD agar tidak mengambil risiko sendiri sebagai seorang kepala puskesmas, maka bisa menggunakan peraturan yang terkait dengan BLUD, yaitu Permendagri tadi. Di sanalah peraturan kepala daerah itu kalau menurut saya lebih tepat diatur dengan peraturan kepala daerah. Sehingga kepala puskesmas nanti kalau diaudit, ditanya pihak sana pihak sini, tidak sibuk menjawab saja, malah tidak jadi kerja. Tapi biar dibuat oleh kepala daerah, sehingga kepala puskesmas tinggal melaksanakan saja. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya yang tanda tangan kepala daerahnya. Sehingga kepala puskesmas lebih bisa fokus ke pelayanan. Nah, jadi titik temunya kalau menurut saya di sana. Juga dapat menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah atau best practice lainnya. Jadi kalau kita tidak punya alternatif lain, bolehlah ngambil sesuai dengan Perpres. Tetapi kalau Perpres dirasa tidak mengakomodir, terlalu kaku, tidak fleksibel, boleh juga mengambil tata cara pengadaan barang jasa yang memang terbukti di dunia pengadaan itu best practice. Boleh, silahkan ngambil sebagai rujukan. Kemudian tujuan, prinsip, dan etika boleh juga tidak sesuai dengan Perpres, disesuaikan dengan tujuan organisasi. Nah, tahapan pada PBJ BLUD secara umum oke lah, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, kemudian pelaksanaan kontrak. Oke, saya pikir itu sebuah keniscayaan ya. Kemudian pemaketan, konsolidasi, dan metode diatur sesuai dengan kewenangan, bisa diatur dengan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk jenjang nilai ya. Jadi Bapak Ibu selama ini kalau peraturan kepala daerah yang kita baca itu hanya mengatur jenjang nilai, karena Permendagri yang lama memang hanya mengatur jenjang nilai. Nah, sekarang semuanya bebas ya, asalkan memang itu hasil kajian yang memang dianggap paling baik ya. Jenjang nilai berapapun silahkan sesuai kebutuhan. Oke, termasuk kriteria penunjukan langsung. Ya, jadi selain Perpres, kriterianya sudah kita pahami bersama, boleh menambah kriteria lain. Misalkan penunjukan langsung dilakukan untuk kebutuhan yang bersifat situ atau mendadak, urgent. Situ itu istilah khas di kesehatan untuk kebutuhan yang memang mendesak, sangat penting, tidak bisa ditunda karena terkait dengan keselamatan. Nah, kemudian dalam keadaan darurat dapat mengacu ke aturan yang ada, boleh. Pengumuman tetap harus melalui sirup, dan yang terakhir ini menarik ini. Jadi peraturan LKPP ini memberikan ruang untuk inovasi. Ya, apapun inovasinya, apapun. Ya, jadi teman-teman di BLUD silahkan untuk berinovasi. Contohnya apa sih inovasi itu? Nah, ini dikasih contoh.
Contohnya itu pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia melalui vendor management system. Jadi kalau LKPP sekarang sedang mengembangkan vendor management system bertahun-tahun belum sukses juga. Nah, kita boleh di tingkat kita ini punya list ini loh penyedia yang bagus dan ini akan kita lakukan berulang-ulang. Ya sudah, di situ aja. Bisnis itu kan begitu. Jadi Pak Nasir ini kalau punya pabrik tahu misalkan, pabrik tahu ini bahan bakunya adalah kedelai. Dapat supplier yang memang mutunya selalu bagus, harganya juga nggak mahal, harganya juga bagus. Nah, ngapain nyari yang lain? Setiap hari yang dibutuhkan kedelai itu saja, enggak yang lain. Nah, itu bisnis kita, Pak Nasir akan bisa lebih fokus ke produksi dan penjualan dan tidak terhabiskan waktunya untuk pembelian, purchasing-nya. Jadi purchasing sudahlah, kita sudah percaya pada pihak ini, ternyata bertahun-tahun bagus, ngapain kita tiap tahun harus nender kan begitu. Nah, dengan adanya vendor management system ini, kebutuhan obat yang setiap tahun ya itu saja, bahan medis habis pakai yang setiap tahun ya itu saja, itu kita sudah tidak perlu banyak energi untuk melakukan pembelian di dalamnya. Oke, sekarang kita mengacu kepada Permendagri ya. Oke, pengadaan yang bersumber dari BLUT pada BLUT yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan. Oke, kalau dari APBD. Nah, sedangkan dari non APBD, dari jasa layanan, hibah dan sebagainya, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya. Jadi, kalau ini sudah sama senafas ya dengan Perpres maupun Perlem. Nah, kemudian berkaitan dengan nah ini ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, kalau di Permendagri memang dipastikan ditetapkan lebih lanjut tentang perbedaan-perbedaan atau metode yang memang di luar Perpres itu diatur dengan peraturan kepala daerah. Oke, nah kita mengenal beberapa sumber anggaran di Puskesmas. Teman-teman, paling tidak saya mencatat ada 5 ini paling tidak. Barangkali nanti bisa lebih dari ini karena memang BLUD, BLU itu bisa menggali dari sumber-sumber yang lain. Yang pertama sumber dari kapitasi ya. Jadi kapitasi ini berasal dari BPJS dengan jumlah peserta di wilayah puskesmas yang berbeda-beda. Ada yang satu puskesmas punya 10.000, ada yang punya 15.000 dan seterusnya. Itu setiap bulan dana kapitasi per peserta itu berapa nanti dibayarkan secara langsung dari BPJS kepada puskesmas. Ada juga yang non kapitasi ya dari BPJS. Jadi untuk rawat inap yang memang tidak bisa dipastikan. Nah, ini juga bisa diklaimkan kepada BPJS berapa hari, berapa pasien yang rawat inap nanti akan dibayar melalui bendahara dari BPJS juga. Atau dari klaim lain, ya barangkali puskesmas kerjasama dengan asuransi lain. Atau ada pemerintah daerah tertentu yang memang membayar pelayanan kepada penduduknya yang tidak punya kepesertaan di BPJS. Itu masih ada juga. Kemudian anggaran yang lain adalah dari BOK. Ya. Bantuan operasional kesehatan ini dari kementerian kepada puskesmas. APBN dimasukkan ke APBD, diteruskan kepada puskesmas. Nah, barangkali juga ada dana APBN atau APBD lain di luar BOK. Tetapi garisnya adalah ketika Perpres menyatakan sumber anggaran dari APBD atau APBN, maka Permendagri pun menyatakan itu diatur sesuai dengan Perpres. Kalau sumber anggarannya itu tidak dari APBD APBN, walaupun BPJS ini dicatatkan di dalam APBD ya pasti pencatatannya, tapi sumbernya tidak dari murni APBD APBN, itu masuk dalam sumber anggaran yang dikecualikan, termasuk nanti ada hibah, ada sumber anggaran dari kerjasama, misalkan pengelolaan parkir, pengelolaan sewa ATM, dan seterusnya.
itu bisa menjadi sumber anggaran yang dikelola BRUD. Nah, strategi pengadaan di puskesmas seperti apa? Ya, karena di sana itu kebutuhannya nilainya relatif kecil, barangnya juga nggak aneh-aneh, relatif tersedia di pasar ya relatif. Kemudian berulang-ulang ya hanya itu saja, maka kita perlu menyusun rencana tindakan dalam pengadaan barang jasa yang efektif, efisien. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa menyamaratakan karena masih ada puskesmas yang BLUD, ada juga yang masih dalam proses. Ya. Nah, kalau BLUD jelas nanti diatur strateginya dengan peraturan pengadaan barang jasa BLUD, dan itu bebas kita mengaturnya seperti apa, asalkan ada kajiannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks masih belum BLUD, ya harus mengikuti Perpres. Kita gunakan strategi-strategi yang mudah. Jadi kalau kita misalkan menganalisa dengan analisa SWOT gitu ya, puskesmas ada strength, ada weakness, ada opportunities dan threats, bolehlah silahkan. Tapi mungkin kalau kita bisa lebih jauh menggunakan misalkan metriknya Krajcik begitu ya. Di sana ada Krajcik itu membagi menjadi 4, sebagaimana kita ketahui pengadaan barang jasa kita ini ada yang namanya rutin, produk-produk yang dari sisi nilainya kecil, risiko terhadap organisasi juga kecil, ya kayak pengadaan alat tulis kantor yang relatif kecil gitu. Nah ini berada di rutin. Kemudian ada juga yang masuk ke bottleneck ya, barangkali nilainya tidak besar tapi ketergantungannya tinggi seperti pengadaan obat ya. Karena obat ini kalau disatukan memang besar, tapi karena produsennya itu banyak, biasanya paketnya menjadi kecil-kecil. Tapi resikonya sangat tinggi kalau ini gagal. Pelayanan bisa berhenti gara-gara misalkan ketiadaan jarum suntik. Ya, padahal jarum suntik itu nilainya berapa sih? Kecil, cuma berapa ribu. Nah, ini masuk ke bottleneck. Ada juga yang strategi produk, jadi nilainya besar dan resikonya besar. Ini kayaknya untuk puskesmas tidak terlalu banyak ya, karena sejak awal tadi kita ketemukan nilainya memang kecil. Paling di resiko besar di bottleneck. Dan yang terakhir adalah leverage. Leverage ini nilai pengadaan besar tapi risiko kecil. Ini strategi-strategi kita bagaimana paket-paket itu kita konsolidasi agar nilainya besar untuk meningkatkan daya tawar kita. Nah, untuk meningkatkan minat penjual kepada kita. Oh, itu pembeliannya besar. Jadi ini strateginya adalah strategi untuk berkolaborasi. Dan diharapkan memang paket-paket kita ini sedapat mungkin berada di leverage ini ya, dari sisi resikonya itu kecil, tetapi dari sisi nilainya kalau bisa menarik. Menarik itu artinya nilainya bisa besarlah dengan digabungkan. Jadi strateginya diharapkan menurunkan resiko dan meningkatkan nilai. Ini beberapa teman di puskesmas di dinas kesehatan itu sudah mulai menggabungkan kebutuhan pengadaan barang jasa di beberapa puskesmas menjadi satu paket yang dikonsolidasikan. Nah, ini bisa kita tiru nanti. Oke, terakhir saya ingin mengenalkan tentang kontrak payung ke teman-teman puskesmas ya terutama. Jadi mengapa kontrak payung ini perlu kita kenalkan? Ini menarik ya. Dan saya pikir sangat cocok kalau misalkan teman-teman puskesmas mulai melirik jenis kontrak ini ya. Selama ini mungkin yang kita kenal kan hanya kontrak harga satuan sama lumsum. Nah, kenapa? Karena sifatnya tadi, sifatnya pengadaan barang jasa itu relatif itu saja dan berulang-ulang. Jadi kontrak payung ini menurut saya menjadi alternatif yang cukup menjanjikan untuk diterapkan di puskesmas untuk mengurangi biaya, untuk mengurangi energi yang keluar dan seterusnya. Karena kontrak payung ini bisa dilakukan melebihi tahun anggaran. Nah, menariknya di situ. Tetapi kemarin ada teman yang meragukan, Pak, saya kontrak payung. Bagaimana dengan harga obat yang relatif berubah-ubah, Pak? Jadi
rata-rata mereka tidak mau kalau dikontrak misalkan 1 tahun, 2 tahun dengan harga fix. Ya jangan dikontrak dengan harga fix lah. Kontrak payung itu tidak pasti kontraknya harus fix. Jadi harga itu bisa menyesuaikan. Ya. Nanti bisa dilakukan evaluasi bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau dievaluasi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh produsen. Ya, kita kan mesti ngikut ya harga produsen. Nah, itu sesuai dengan kontrak kita atur di awal. Oke, mungkin itu ya Pak Nasir sebagai awal dari diskusi kita. Jadi menarik nanti kalau kita berdiskusi lebih lanjut tentang pelaku pengadaan di puskesmas itu siapa saja. Karena Japfung itu kan nggak mungkin ya ditugaskan di puskesmas. Padahal kebutuhan pengadaan barang jasa untuk pelayanan itu senantiasa harus mendukung pelayanan setiap hari. Nah, kemudian bagaimana dengan optimalisasi e-purchasing, baik bila pengadaan maupun e-katalog sektoral dan lokal ini perlu kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan puskesmas. Kemudian optimalisasi paket dengan konsolidasi tadi, dan terakhir optimalisasi jenis kontrak. Bagaimana kira-kira kontrak payung itu dapat membantu teman-teman puskesmas agar tidak banyak energi yang keluar untuk proses pengadaan barang jasa. Terima kasih Pak Nasir, teman-teman. Barangkali bisa dilanjut dengan diskusi. Kita sharing saja ya, mungkin pengalaman saya ini kan terbatasi oleh ruang dan waktu. Saya kembalikan waktu ke Pak Nasir. Terima kasih. Baik Bapak MS Juri yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, walaupun cuaca kita kurang bersahabat pada hari ini, mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, Pak Juri, kita di sini saya ingin mengambil kesimpulan sedikit terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Mana Pak Juri? Nggak lihat nih kameranya nih. Jadi untuk puskesmas Pak ya, salah satunya adalah puskesmas. Nah puskesmas ini ditunjuk sebagai KPA. Memang ini jadi permasalahan dan polemik di daerah. Kenapa sih kok KPA di puskesmas, kepala puskesmas itu ditunjuk sebagai KPA? Kok bisa katanya? Padahal kami tidak punya sertifikat, Pak Nasir. Katanya. Kami kok ditunjuk sebagai KPA dari kepala dinas katanya. Memang sih secara aturan bisa Pak, karena puskesmas kepala UPTD sama dengan lurah. Jadi saya sampaikan bisa sebagai KPA dan juga merangkap sebagai PPA. Itu kadang masalah di daerah itu Pak Juri. Kemudian pengadaan barang yang di puskesmas atau trauma di RSUD ya. Kalau RSUD itu sudah menjadi blood murni dananya bisa dipahami Pak. Artinya semua pengelolaan barang dan jasa keuangan itu tergantung dari kepala rumah sakitnya. Tetapi kalau RSUD itu masih tipenya semi blood, nah ini agak membingungkan juga bagi pejabat-pejabat di lingkungan RSUD. Artinya ada sebagian dana dari pusat, dana blood, ada sebagian dana dari daerah, masih menggunakan dari daerah. Nah ini yang masih membingungkan bagi RSUD yang sifatnya masih semi blood. Ini agak menjadi polemik juga di RSUD daerah-daerah ini. Kemudian untuk konsolidasi, Pak, untuk konsolidasi pengadaan Bapak Ibu yang pengadaan barang untuk jenis pengadaan pekerjaan yang sama, barang yang sama, memang lebih baik kita konsolidasikan, lebih memudahkan kita untuk pada saat pelaksanaan tender atau non tendernya.
Cuman yang jadi pertanyaan, kebanyakan PPKD masih bingung. Kalau konsolidasi, Pak, bagaimana pencairannya, Pak? Karena rekeningnya beda-beda. Kami ada 4 pekerjaan, memang pekerjaan yang bersama. Kalau kita gabungkan Pak Nasir, nanti bagaimana pencairannya? Karena kode rekeningnya berbeda-beda. Takutnya dikhawatirkan di Bakuda tidak mau mencairkan itu. Kemudian untuk kontrak payung, nah ini kontrak payung ini agak juga perlu pemahaman jelas juga Pak. Artinya sebagian ini kontrak payung itu kalau dia menambah tahun atau artinya lebih dari 1 tahun, itu pastinya akan memerlukan persetujuan dari kepala daerah. Sehingga agak ribet juga, padahal paketnya kecil. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini Pak Saifuddin Zuhri, sudah ada pertanyaan dari saudara kita, Pak Hidayat. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik raise hand. Kita berdiskusi bersama dalam forum ini, mencari solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan barang dan jasa ini. Kita ke chat dulu ya Pak. Oke, siap, silakan. Dari Pak Hidayat, Puskesmas baru saja BLUD. Sedang ketentuan kepala daerah belum dibuat. Untuk melaksanakan pengadaan, rujukan apa yang harus kami pergunakan, Pak? Apakah ada peraturan khusus tentang pejabat pengadaan di Puskesmas? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Nasir ya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Hidayat ya, mohon maaf. Jadi dalam konteks Puskesmas itu baru saja BLUD, sedangkan ketentuan kepala daerah belum dibuat, maka pengadaan barang jasanya harus mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang jasa yang berlaku secara umum di pemerintah, yaitu Perpres dan turunannya. Ini harus kita sikapi, bukan berarti kalau sudah ditetapkan BLUD, terus kemudian langsung bisa melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak. Walaupun sebenarnya sudah boleh, tetapi boleh Perpres dan Perlem, Anda itu dikecualikan dari Perpres, tapi harus ditetapkan oleh pimpinan BLU atau BLUD. Kalau BLU pasti, ya tidak ada perbedaan lagi, karena Peraturan Menteri Keuangan juga menetapkan pengadaan barang jasa secara khusus BLU ditetapkan oleh pimpinan BLU. Tetapi khusus BLUD itu Permendagri 79 itu diatur oleh peraturan kepala daerah. Selama belum ada peraturan tersendiri tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan tersebut pada BLUD, maka tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Begitu Pak Hidayat, jadi nanti teman-teman harus disampaikan bahwasannya Perpres berlaku walaupun sudah BLUD, tetapi belum punya aturan tersendiri tentang pengadaan barang jasa BLUD. Dan ini menjadi PR kita untuk segera menyusun bersama-sama. Ya. Mungkin itu Pak Nasir. Siap Pak Hidayat, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu yang ingin raise hand, kami persilakan kita berdiskusi bersama Pak Yuri, narasumber kita pada hari ini. Lewat kolom chat juga dipersilakan. Yang terpenting adalah kita meramaikan acara pada hari ini. Selanjutnya kita ke Pak Agus
Pak Juri dari Kabupaten Tanah Tidung. Pertanyaannya adalah, bolehkah pembelian obat melalui apotek? Karena nilai paketnya itu kecil, Pak. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak Agus Gatot Wahyudi ya dari Tanah Tidung. Kita ini pengadaan barang jasa itu dibatasi dengan apa yang disebut sebagai kualifikasi, Pak. Jadi penyedia, yang kita sebut sebagai penyedia itu adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu. Kualifikasi kita tahu dibagi dua kan, yaitu kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis. Kalau teknis sekarang terkait dengan pengalaman. Oke lah, pengalaman pada bidang yang sama. Terus kaitannya dengan administrasi. Nah, ini yang pertama harus memenuhi ketentuan tentang perundangan tentang berusaha di Indonesia. Ya. Ketentuan tentang bagaimana melakukan usaha di Indonesia. Nah, ini sudah mencakup ke hal yang khusus karena aturan tentang penyedia pasir misalkan, penyedia semen itu berbeda dengan penyedia alat kesehatan. Berbeda juga aturannya dengan penyedia obat. Kebetulan, nah, tidak tahu ini kita hidup kebetulan atau memang sudah ketentuannya seperti itu. Di kesehatan itu aturannya rigid, Pak. Aturannya itu detail begitu. Mungkin ya karena kaitannya dengan langsung nyawa manusia ya. Jadi aturannya itu begitu detail. Termasuk aturan tentang penyalur alat kesehatan. Jadi orang pihak badan usaha sebagai penyedia itu untuk boleh menyalurkan atau berjualan alat kesehatan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, yang disebut sebagai izin PAK, izin penyalur alat kesehatan. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak semua orang punya duit bisa langsung jualan alat kesehatan. Alat kesehatan pun di dalamnya nanti macam-macam. Tidak semuanya alat kesehatan itu otomatis boleh. Ya, alat in vitro itu izinnya khusus. Ya. Demikian juga dengan obat, Pak. Untuk menjadi penjual di bidang kefarmasian atau obat-obatan, itu memang secara umum dibagi menjadi 3 lah. Sejauh ini saya tahu ya. Jadi ada yang disebut sebagai pedagang besar farmasi. Kemudian ada yang disebut apotik, dan terakhir itu toko obat. Jadi toko obat ini juga harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Ya, bukan sekedar, kalau jamu beda ya, jamu beda. Kalau obat ini memang produk kimia juga, jadi harus ada izin. Nah, kita kembali ke fokus ke obat. Jadi obat itu secara umum dibagi menjadi 2. Kalau tenaga itu adalah tenaga di bidang kefarmasian. Kalau toko obat, mohon maaf, itu boleh penanggung jawabnya asisten apoteker ya, atau tenaga teknis kefarmasian TTK. Tetapi kalau apotek, definisinya adalah tempat di mana seorang apoteker itu melaksanakan profesinya. Itu disebut sebagai apotek. Makanya namanya apotek pakai E bukan I, apotek ya, karena di sana ada tenaga apoteker, bukan apoteker. Apotek. Nah, beda dengan pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi itu dibagi menjadi 2. Secara umum dia mendistribusi, nanti ada lagi untuk industri farmasi ya, produsen. Tetapi pedagang besar farmasi itu juga harus ada penanggung jawab seorang apoteker juga. Nah, itu bedanya apa apoteker di apotek yang menjalankan profesi sebagai seorang apoteker dengan apoteker di PBF. Nah, kalau PBF itu melakukan pendistribusian obat dalam jumlah yang besar. Tetapi kalau apotek itu menjual atau kita sebut juga mendistribusikan obat sesuai dengan resep. Sesuai dengan resep dokter. Nah, jadi kalau apoteker di apotek itu membaca resep, kemudian memenuhi kebutuhan obat sesuai dengan resep. Tetapi kalau apoteker di PBF
itu membaca PO, membaca surat pesanan dari apoteker di apotek, sehingga dikeluarkan obat sejumlah itu. Jadi hubungannya antar apoteker. Tapi kalau apoteker di apotek itu hubungannya dengan tenaga lain, yaitu tenaga dokter. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin membeli obat di apotek, ya gunakan resep. Masalahnya resep itu atas nama pasien, bukan atas nama institusi. Jadi misalkan saya membuat resep untuk puskesmas beli paracetamol sekian, tidak bisa. Jadi harus menyebutkan nama Nasir, umur sekian, dia membutuhkan paracetamol 500 mg sekian tablet. Nah, tidak bisa atas nama puskesmas membeli sekian dus, nggak bisa. Nah, itu ada ilmunya sendiri di apotek. Makanya kalau misalkan ditanyakan apakah boleh membeli obat untuk institusi di apotek, menurut saya tidak boleh. Karena terjadi perbedaan pengaturan di peraturan Menteri Kesehatan tentang kefarmasian. Yaitu bedanya farmasi di apotek dengan di pedagang besar farmasi. Mungkin itu, mohon maaf penjelasannya agak panjang, Pak Agus, ya, bisa diklarifikasi Pak Agus. Siap, Pak Nasir, Pak. bisa dipahami Siap. atau bahasa saya terlalu muter, Pak? Ya, bisa dipahami, Pak. Artinya memang walaupun penjelasan Bapak tuh panjang, tapi kena. Dalam arti kata tetap di ruang lingkup itu. Mudah-mudahan Pak Agus dapat mengerti dan memahami maksud dari jawaban tadi. Baik Pak narasumber, kita ini ada salah satu peserta kita yang sudah resen, Pak Nyoman Astawa. Kita ke resen dulu ya, Bapak Ibu yang sudah chat. Pak. Mohon tunggu sebentar. Silakan Pak Nyoman Astawa. Kameranya, suaranya di-unmute-kan. Silakan perkenalkan diri. Dari agak gangguan Pak, saya tidak pakai video ya. Siap, silakan Pak. Dari mana Pak? Asal Pak. Terima kasih Pak Nasir atas waktunya. Pak Sekudin, terima kasih atas pencerahan. Saya ingin nanya Pak terkait dengan pengadaan barang jasa di Puskesmas, itu kan salah satu strateginya bisa dengan konsolidasi Pak ya. Saya ingin mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman tentang pelaksanaan konsolidasi di Puskesmas. Itu biasanya yang jadi PPK antara beberapa Puskesmas itu apakah ditunjuk salah satu atau bagaimana Pak? Kemudian pemenangnya biasanya satu peserta apa ada satu pemenang atau beberapa pemenang? Jika beberapa pemenang, bagaimana harga satuannya? Apakah diseragamkan atau bagaimana? Mungkin itu dulu Pak Sekuden, mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Langsung aja Pak. Oke. Terima kasih Pak Nyoman, luar biasa. Jadi ini pengalaman kami ketika melakukan konsolidasi Puskesmas. Kebetulan di tempat kami waktu itu di Dinas Kesehatan hanya ada 3 orang ya yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan, masing-masing membawai sekitar 10-12 puskesmas. Jadi taruhlah saya dapat 10 puskesmas, kebetulan pengadaan alat tulis kantor ya, kebetulan alat tulis kantor itu relatif barangnya sama begitu. Nah, itu dan kebetulan 10 puskesmas nilainya juga nggak sampai 200 sih, jadi kita lakukan pengadaan langsung. Tapi pengadaan langsung tetap kita sampaikan ini adalah hasil konsolidasi dari 10 puskesmas. Kemudian di antara 10 itu kita kumpulkan dulu Pak, kita rapat, kita sepakati, kita samakan dulu persepsinya. Apakah kalau misalkan membeli ballpoint itu memang harganya sama-sama 5.000, itu ballpointnya seperti ini. Oke, sama, oke. Buku juga demikian. Jadi sampai diharapkan sudah ada titik temu. Nah, kalau ada bagian yang tidak sama, berarti ya kita sepakati ini memang tidak sama, beda. Ya, jadi misalkan sama-sama buku, nanti ada buku 1, buku 2, buku 3, atau buku ABC, begitu dengan harga yang beda-beda. Tentunya speknya juga beda.
Nah, dari situ nanti kita sepakati siapa satu PPK yang menjadi konsolidator. Jadi di aplikasi itu nanti muncul PPK konsolidator. Itu memang satu paket dibuat oleh PPK konsolidator, tetapi di dalamnya itu nanti ada beberapa PPK. Nah, sejak awal juga kita sampaikan kepada penyedia, Pak penyedia, Bu penyedia, nanti kalau Anda menjadi pemenang, maka kontrak Anda pun tidak hanya dengan satu orang PPK loh ya, karena di sini ada 10 PPK. Nah, PPK ini lokasinya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kebetulan lokasinya satu kabupaten ini tidak terlalu jauh, sehingga dari sisi ongkir tidak beda. Sehingga jalan mulus lah begitu. Sehingga dengan demikian untuk tahap SPK-nya, kontraknya itu dengan masing-masing PPK. Nah, jadi misalkan tadi ada 30 item barang gitu ya. Ada puskesmas yang memang barangnya cuma 20, ada yang 22, ada yang 25, dan seterusnya nggak apa-apa. Tapi harganya sudah kita sepakati sebagaimana yang ada di penawaran penyedia untuk setiap item barang yang ada. Sehingga nilai kontrak terhadap masing-masing PPK atau puskesmas pun volumenya sudah disepakati, harganya mengikuti harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia tadi. Jadi ada satu PPK konsolidator. Begitu Pak Nyoman, bisa diklarifikasi. Untuk harganya Pak gimana? Jika pemenangnya misalkan berapa pemenang dalam barang yang sama, yang sejenis, itu apakah harganya diseragamkan apa bagaimana? Oke Pak, jadi kalau kebetulan pengalaman saya kecil ya, jadi penyedianya satu. Tetapi dalam hal penyedia itu misalkan lebih dari satu, taruhlah misalkan Bapak ada pengadaan seragam untuk 30 SMP, misalkan begitu ya. Ini di Pokja, kemarin kita lakukan konsolidasi juga, kebetulan saya Pokja. Nah, itu bisa kita lakukan tender itemize, ya. Itemize misalkan 10 SMP kita buat jadi 10 item, 10 pilihan. Nah, ini harganya memang kita lakukan penyeragaman karena kebetulan speknya sama. Tetapi seandainya speknya tidak sama, harga itu ya bisa tidak sama, Pak. Tapi untuk spek sama, ya harus disamakan dong. Kenapa tidak sama? Tetapi misalkan begini, harga item A misalkan per buahnya 100.000. Tapi kemampuan saya itu hanya menyediakan untuk 3 sekolah, Pak. 7 sekolah yang lain kalau dipaksa saya juga mau, tapi harganya lebih dari itu. Nah, itu bisa dilakukan negosiasi, Pak. Jadi dalam tender itemize, ketika ada beberapa pemenang, itu bisa dilakukan negosiasi untuk menyamakan mutu atau kualitas, dan juga untuk menyamakan harga. Dalam hal mutu tidak bisa disamakan, harga pun tidak bisa dipaksakan. Mungkin itu Pak Nyoman, pengalaman di Pokja. Baik, terima kasih Pak Zudin. Sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Luar biasa. Terima kasih Pak Yoman. Luar biasa penjelasan dan pertanyaan. Mantap, betul. Sudah jelas. Mantap, betul itu. Kita lanjut ke resen Pak. Jadi di resen ini kebetulan ada dari Kabupaten Tabanan dan Ibu Tika. Ibu Tika, dua ini pertanyaan bersama sih Pak. Pertanyaannya bersama, jadi kita satukan saja pertanyaannya. Masalah kepala puskesmas. Puskesmas ini kan ditunjuk sebagai KPA. Apakah sementara beliau belum punya sertifikat Barjas atau sertifikat level 1? Nah, ditunjuk sebagai merangkap sebagai PPK. Nah, bagaimana tuh pendapatnya Pak? Apakah bisa? Kalaupun tidak bisa, terkadang kan ini kan dia tidak punya sertifikat. Nah, kalau ditunjuk sebagai PPK, apakah perlu tim teknis? Nah, itu Pak. Silakan Pak, 2 pertanyaan jadi 1 Pak. Oke, terima kasih Pak Anom dari Tabanan dan Bu Tika. Oke. Dalam konteks Perpres
maupun perlem, ya, yang diwajibkan punya sertifikat itu adalah mulai dari PPK, pejabat pengadaan, kemudian Pokja. Nah, kita tahu itu. Nah, nanti ke depan semuanya harus punya sertifikat kompetensi, kecuali yang sudah fungsional. Fungsional itu dianggap sudah kompeten sesuai dengan tingkatnya. Ada yang pertama, ada yang muda, dan madya. Ketika sudah kompeten sebagai fungsional, maka tidak dibutuhkan lagi sertifikat kompetensi sebagai kompetensi PPK atau pejabat pengadaan atau Pokja, karena dianggap sudah kompeten. Kalau Pokja, PPK, atau PP itu bukan oleh fungsional pengelola pengadaan, berarti ke depan dia harus punya sertifikat kompetensi. Nah, untuk sekarang, sebelum Januari 2024, sertifikat kompetensi itu bisa diganti dengan sertifikat dasar atau level 1. Nah, pertanyaannya, ketika KPA itu sekaligus merangkap sebagai PPK, apakah dia itu wajib bersertifikat? Jadi alur berpikirnya itu kan KPA merangkap sebagai PPK, bukan PPK yang merangkap sebagai KPA. Kenapa ini perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian? Alur berpikir kita itu begini. Pengadaan barang jasa itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi dia ada dan hadir di dunia itu dalam rangka pengelolaan keuangan. Ya. Kalau tidak ada duit, kita tidak akan ada PBJ. Maka muncul awal dulu perencanaan itu kan berasal dari analisa kebutuhan yang ada di RKA. Nah, nanti dibaca di peraturan LKPP terbaru tentang perencanaan itu, perencanaan identifikasi kebutuhan itu dari data di penganggaran di RKA. Begitu penganggaran itu lahir dari musrenbang dan seterusnya sehingga muncul anggaran perduitan. Nah, dari anggaran perduitan itu kita identifikasi menjadi anggaran pengadaan barang jasa. Sehingga pelaku yang muncul itu pelaku pengelola keuangan dulu. Siapa? Kalau di daerah yang punya duit adalah kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kalau di Indonesia ya presiden. Nah, kemudian berdasarkan peraturan, gubernur, wali kota, bupati ini membagi-bagi tugas itu berdasarkan satker-satker. Makanya kepala satker itu ex officio adalah pengguna anggaran, pengguna barang juga. Jadi anggaran itu siapa yang menggunakan? Ya pengguna anggaran ini. Nah, sudah bukan bupati lagi, walaupun tadi pemiliknya adalah bupati, wali kota, gubernur. Nah, ketika kepala SKPD Satker sebagai pengguna anggaran itu dirasa perlu untuk mendelegasikan kepada KPA, maka PA ini kemudian mendelegasikan sebagian dari tugas kewenangannya kepada KPA. Tapi bukan seenaknya, dia harus ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, jadi PA mengusulkan kepada kepala daerah, tolong sebagian dari kewenangan saya ini didelegasikan kepada KPA. Kalau kepala daerahnya nggak mau, ya bisa saja, enak aja lu saya bayar kok, didelegasikan. Nggak, dilakukan sendiri. Nah, itu juga boleh-boleh saja. Nah, jadi dalam konteks KPA itu sudah diangkat, ditetapkan, diberikan pendelegasikan kewenangan. Satu hal yang dicatat, yang diberi kewenangan itu dianggap sudah mampu. Dianggap sudah mampu. Seperti halnya kalau misalkan Pak Nasir ini diangkat sebagai kepala dinas, bupati, wali kota sudah menyatakan beliau itu mampu, tidak usah diuji lagi, tidak usah ukom lagi untuk jadi kepala satker, kan gitu Pak Nasir ya. Jadi kalau Pak Nasir misalnya, amin, kalau diangkat jadi kepala satker, tidak usah lagi uji kompetensi jadi PA, ex officio harus mampu. Nah, termasuk kepala puskesmas seandainya mendapatkan penetapan dari kepala daerah menjadi KPA, maka dinyatakan mampu untuk melaksanakan anggaran. Melaksanakan anggaran itu salah satunya dengan cara pengadaan barang jasa. Tidak usah diuji lagi. Nah, jadi cara berpikirnya ke sana. Nah, uji kompetensi itu adalah orang-orang yang memang bukan pelaku pengelola
keuangan, tetapi dia menjalankan bagian dari pengelolaan keuangan, yaitu pengadaan barang jasa, nah dia harus dikompetenkan karena dia memang bukan ex officio sebagaimana pejabat-pejabat PA ataupun KPA. Pak Nasir, begitu penjelasannya, mohon maaf. Mantap. Jadi tergantung PA Pak ya. Akhirnya mau menunjuk PA, KPA atau PPK. Karena beliau yang berhak menetapkan KPA PPK. Siap. Mantap. Jadi mudah-mudahan kepala daerahnya. Nah, artinya mau tidak mau siap Pak. Kalau ditunjuk sebagai atau ditetapkan sebagai KPA harus siap. Tidak perlu lagi tes uji kompetensi. Itu sudah menyangkut, sudah melekat pada jabatannya Pak. Betul, dianggap sudah mampu ya. Sudah mampu, nggak perlu lagi pakai tes-tes lagi itu, betul Pak. Mantap. Kita lanjut Pak ke Ibu Kasmawati. Pak, di RSUD, di Rumah Sakit BLUD ada KPA, PPK. Tetapi tidak ada PPTK-nya, Pak. Apa diperbolehkan tidak ada PPTK? Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. PPTK ini aturan dari pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan yang bersifat umum, APBD, APBN itu diatur di Permendagri, diatur di PP, diatur di undang-undang. Tetapi kalau khusus BLUD dari hasil sendiri, bukan dari APBD, nah itu tergantung kepala daerahnya bagaimana mengaturnya. Ya, tetapi kalau rumah sakit itu masih menggunakan pola keuangan daerah secara umum, dimulai dari penyusunan RKA, kemudian diselanjutkan menjadi DPA dan seterusnya. Nah, penganggaran pertama ini disusun oleh PPTK. Nah, ini kaitannya dengan dokumen penganggaran ya, Mas ya, dokumen penganggaran. Nanti kalau pelaksanaan pengadaan barang jasa sudah selesai, kembali lagi masalah perduitan, masalah pembayaran ini kan dokumen keuangan. Nah, ini PPTK hadir lagi. Itu aturan menggunakan APBD. Nah, kalau BLUD misalkan kepala daerahnya menggunakan aturannya lebih simpel dengan diatur tersendiri boleh. Tapi harus ada peraturan kepala daerahnya. Jangan semau-maunya sendiri. Karena berdasarkan Permendagri, rumah sakit itu miliknya kepala daerah. Jadi yang berhak membuat aturan fleksibilitas apapun, kepegawaian, fleksibilitas hutang piutang dan seterusnya itu tergantung kepala daerahnya mau dibuat macam-macam. Jadi saya sampaikan ke Bu Kasmawati, kalau anggarannya blut silahkan, saya tidak bisa mengatakan karena itu diberikan fleksibilitas. Kalau PPTK dianggap memperruwet birokrasi keuangan, mempersulit gerak rumah sakit, hilangkan saja. Nah, tapi kalau menggunakan APBD polanya ya aturannya memang ada PPTK di dalam. Termasuk tadi, minta maaf Pak Nasir, ada pertanyaan tadi, apakah perlu tim teknis ya sebelumnya? Ya kalau kepala puskesmas itu mohon maaf menjalankan fungsi tugas tanggung jawab sebagai KPA PPK dirasa berat, dan saya pikir berat memang, karena manajemen pelayanan tiap hari harus diatur, ya silahkan dibentuk tim. Dari mana Pak orang puskesmas tidak punya? Ya minta dinas dong, karena tim itu bisa dari mana-mana. Tim ahli bisa dari meng-hire dari luar, tim teknis dari institusi lembaga dinas kesehatan sendiri bisa. Intinya itu, tim itu memang membantu untuk kelancaran. Nah, jadi boleh, keberadaannya tidak wajib, tetapi juga tidak haram. Dalam hal diperlukan, silahkan dibentuk. Tapi kalau merasa, alah, cuma belanja kecil gitu aja, udah aku laksanakan sendiri, silahkan, tidak apa-apa juga. Gitu. Oke, Pak Nasir. Mantap. Kita lanjut Pak, mengingat waktu ini ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Siap. Dari Ibu RSSSL. Ini pertanyaan banyak nih Pak, tiga buah pertanyaan nih. Pertama,
Misalnya kami merencanakan pengadaan obat katalog anggaran APBD, tetapi sejalan waktu obat yang dipesan tidak terlayani, Pak. Pertanyaannya, satu, apakah kami boleh pengadaan langsung offline ke penyedia obat non-katalog? Kedua, pada saat pembayaran, apakah SPJ dilakukan dengan pagu katalog juga walaupun faktur obatnya berasal dari pengadaan langsung offline? Ketiga, apakah diperbolehkan kami konsultasi dengan Bapak di lain waktu kalau terjadi hal yang membingungkan saat pengadaan? Nah, ini silakan Pak, khusus nomor 3, bertanya langsung dengan Bapak, boleh dengan kami, jangan. Silakan Pak. Pak Nasir ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa kalau pemesanan obat atau apapun lewat e-katalog kasih batas waktu. Ya, kasih batas waktu. Waktu pengiriman maksimal tanggal sekian. Dalam hal lebih tanggal sekian tidak dikirim, maka dinyatakan batal. Nah, kalau sudah seperti itu, ini justifikasi Bapak Ibu bisa beli di luar. Karena pasien itu tidak bisa menunggu. Sakitnya sekarang dikasih obat minggu depan, tunggu Pak ya, ini masih katalog belum. Tidak bisa. Puskesmas mesti hancur namanya. Percuma. Berobat di puskesmas itu nggak jelas. Jadi pelayanan, makanya ini BLUD itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Ya, dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan proses sederhana yang fleksibel. Nah, kalau masih menggunakan APBD, tolong ketika memesan obat kasih batas waktu. Nyatakan lebih dari itu, maka pemesanan dianggap penyedia tidak bisa memenuhi dan kita membeli dengan cara yang lain. Pada saat pembayaran, apakah SPJ dilakukan dengan pagu katalog? Ya, tidak bisa. Kalau namanya pasar itu, Ibu tidak bisa mendikte pasar. Justru kita ini yang sangat tergantung. Jadi mohon maaf, kalau kita butuh cairan infus, di Indonesia ini misalkan produsen cairan infus ini hanya 3, hidup dan mati kita ya hanya tergantung pada 3 produsen ini. Kalau dia mau bersepakat menaikkan harga, kita apa boleh buat. Tetapi satu hal, pastikan harga pada saat beli itu adalah harga pasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ingat Bapak Ibu, harga itu bisa naik dan turun, tergantung demand, tergantung dengan ketersediaan stok. Maka obat pada saat kita beli bisa nanti sangat berbeda dengan pada saat diaudit. Pastikan Bapak Ibu membeli pada saat itu harganya adalah sesuai dengan harga pasar. Gimana caranya? Lakukan analisa pasar, kumpulkan informasi pasar. Ya, misalkan membeli paracetamol 500 mg dalam bentuk tablet. Berapa sih produsen yang ada di kabupaten saya ini? Saya tanya satu persatu. Nah, minimal 2 atau 3 lah. Nah, dari situ nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ini loh, Pak. Dan 2022 paracetamol maka saya beli dengan harga yang wajar ketika dilakukan dengan di luar katalog. Jadi harus sama persis dengan katalog. Tidak fair. Karena katalog itu kan LKPP beli se-Indonesia dengan jumlah jutaan tablet. Bapak Ibu hanya beli dalam jumlah ribu. Apa boleh konsultasi? Boleh 24 jam. Ya. Boleh lewat saya, boleh lewat Pak Muklis. Ya, karena saya tetangganya Pak Muklis. Gimana Pak Nasir? Silahkan. Ya, mantap. Artinya apa yang dijelaskan tadi mudah-mudahan SSL dengan 3 pertanyaan tadi dapat terjawab. Kita lanjut Pak ke Pak Ahmad Aris. Materi Bapak tadi menjelaskan masalah kontrak payung. Yang di kontrak payung itu contohnya apa Pak? Prosesnya bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, kontrak payung contohnya yang gampang itu ketika kita berkontrak Kalbe Farma. Ya, Kalbe Farma itu misalkan menyedia obat untuk 5
5 jenis obat di puskesmas kita. Kal B, Anda saya kontrak selama 18 bulan untuk obat A, B, C, D, E. Ya. Selama 18 bulan, kalau saya butuh, Kal B harus menyediakan. Kalau saya tidak butuh, ya tentu saja tidak beli. Butuhnya berapa? Bulan apa? Belum bisa saya tentukan. Bisa jadi April saya beli 1.000. Bisa jadi Agustus saya beli 10.000. Nah, jadi mereka itu kita ikat agar ketersediaan kita itu terjamin. Ya, kapanpun kita butuh, itu penyediaan bersedia. Berapapun jumlahnya, waktunya kapan, itu belum bisa ditentukan. Terkait dengan harga bagaimana? Kalau harga mau diikat sekarang, silahkan. Tetapi saya yakin tidak mau. Jadi harga itu nanti akan mengikuti harga pasar. Setiap bulan, mungkin 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali, perusahaan farmasi itu akan mengeluarkan price list resmi yang dipertanggungjawabkan. Tinggal kita nego diskonnya berapa. Itu nego ya. Jadi jangan sampai kita menutup mata dengan diskon. Ya. Kalau pembelian kita dalam jumlah kecil, ya diskonnya paling ya 10-15%. Kalau jumlah kita satu kabupaten beli bareng, diskonnya bisa 20-25%. Itu wajar. Ya. Jadi contoh untuk, atau alat tulis kantor juga bisa, kita akan, misalkan kita tender, perkiraan nilainya adalah 500 juta dalam waktu setahun. Nah, nanti kebutuhannya menyesuaikan. Itu berarti ketika kita butuh, kita membuat PO atau purchasing order atau surat pesanan. Berdasarkan kontrak payung, saya pesan sekian. Bulan berikutnya saya pesan sekian. Bulan berikutnya saya pesan sekian. Itu contohnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Juri. Mengingat waktu kita sudah hampir 3.30, 4, kurang 5 menit lagi. Kalau itu Pak saya, kurang 5 menit lagi Pak. Kita satu lagi Pak, terakhir Pak, dari Ibu Meti. Dari Ibu Meti, ini sekaligus penutup kegiatan kita hari ini. Kadinkes sebagai PA, Direktur RSUD KPA KPPK, SK Pejabat Pengadaan, tim teknis apakah boleh oleh Direktur KPA? Oh, maksud ini Direktur KPA ini sebagai Dinkes, PA Direktur RSUD KPK. Kalau menurut Perpres kan tidak bisa didelegasikan. Hanya poin AF, apakah karena ini belum bisa dikecualikan? Silakan Pak, sekaligus statement nih Pak. Oke. Closing Kalau statementnya sekalian. kan tidak bisa didelegasikan hanya poin apa karena ini belum bisa dikecualikan, tidak bisa juga ya. Kalau peristilahnya masih menggunakan Perpres, tolong diikuti Perpres. Kecuali kepala daerah membuat istilah lain, ya, misalkan KPA BLUD, PPK BLUD, pejabat pengadaan BLUD, itu khas, ya. Atau pembantu KPA, atau apapun istilahnya yang itu dibuat khas berdasarkan pemerintah daerah setempat. Nah, kalau bersifat umum berarti acuannya masih Perpres ya, janganlah ya. Jadi acuan Perpres itu ngambilnya bukan dari pasal 910, tetapi ngambilnya dari bab khusus pengecualian. Nah, dari pengecualian ini kita membuat sesuatu yang dikecualikan. Nah, baru itu boleh dilakukan. Mohon maaf, jangan dicampur aduk. Terakhir ini Pak, masih ada pertanyaan mungkin yang kelewatan. Untuk pemeliharaan gedung menggunakan jasa tukang pribadi, apakah boleh-boleh ya? Jadi Bapak Ibu tidak harus badan usaha, perorangan itu juga boleh ya. Cuman perlu diingat ya, tetap walaupun perorangan itu mengikuti peraturan perundangan sebagai penyedia ya. Jadi punya izin untuk melakukan usaha jasa konstruksi. Ada tenaga paling tidak kalau sederhana ya punya keterampilan lah SKP. Terus kemudian ada pengalaman. Nah, jadi terus secara administrasi dia juga sebenarnya hanya menunjukkan KTP, kemudian taat pajak, NPWP, kemudian yang jelas mengikuti
peraturan terutama khususnya di bidang perkonstruksian. Nah, karena ini bidang konstruksi. Boleh. Jadi ini menggunakan penyedia perorangan. Bisa juga Bapak Ibu swakelola. Kalau swakelola nanti yang belanja materialnya Bu Widya sendiri, tukangnya, mandornya itu dibayar sesuai dengan upah sebagai pekerja, bukan jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi yang sudah jadi. Pak Nasir, barangkali itu luar biasa. Mantap, luar biasa penjelasan dari narasumber. Oh, maaf, masih ada yang belum terlewatkan ini. Banyak di pertanyaan Pak. Lain bisa Siap, mantap. Ya. Saya menambahkan sedikit Pak. Bapak Ibu, ya silakan Pak. Saya menambahkan sedikit Pak. Jadi, dari penjelasan Bapak tadi kepada Ibu Meti, bahwa memang kalau bisa jangan dicampur adukkan Pak ya. Kecuali kalau pengen gula nggak bisa Pak, nggak manis. Kalau pengen manis tambah lagi susu. Itu doang pasti kehidupan kita pahit. Kalau kebanyakan gula manis Pak. Jadi saran saya jangan menambah yang harus boleh kecuali kopi. Kalau mau dicampur adukan jangan nanti terlalu manis bisa jadi gula. Kalau kita Pak Juri, kita tidak boleh melihat yang manis-manis. Boleh Pak? Oh, saya sangat cocok dengan Pak Nasir, mantap. Kita ini sama Pak Prof nih gimana Pak Prof? Waktu tidak habis. Pak, mohon arahannya gimana Pak? Siap, iya luar biasa nih. Pesertanya juga banyak nih, Bang Zuri. Padahal di hari libur nih ya. Makasih nih Bang Zuri, luar biasa penyampaiannya buat apalagi strategi pengadaannya ya kan, khususnya di BLUD tadi ya yang disampaikan. Saya mewakili Pak Muji Santoso, MS Training Consulting, mengucapkan banyak terima kasih nih Mas Zuri. Sehat selalu. Semoga ke depan masih bisa memberikan pencerahan-pencerahan kembali kepada kita lah. Oke, makasih Mas Zuri. Lanjut Pak Nasir. Prof. Sip, makasih. Silakan Pak Juri, kalau statement-nya tadi belum disampaikan. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya, luar biasa atensinya, diskusinya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, barangkali masih ada yang belum bisa disampaikan secara paripurna. Monggo, saya bersedia untuk di WA, untuk di call, barangkali memang karena prinsip saya pengadaan barang jasa di puskesmas yang sederhana itu seharusnya memang tidak menyulitkan. Karena sifatnya yang sederhana, sifatnya yang berulang itu seharusnya belanja yang menyenangkan. Tidak terlalu banyak effort yang dikeluarkan. Mestinya begitu. Dan itu rumusannya ada di aturan tentang BLUD. Nah, bagaimana bentuk aturan BLUD nanti kita diskusi lebih lanjut. Kita rumuskan. Karena mohon maaf ya, teman-teman ini kebanyakan minta contoh. Contoh itu kalau tidak tahu filosofi lahirnya peraturan itu akan kesulitan di pelaksanaan. Jadi nanti kita diskusi lebih lanjut lah kalau mau membuat peraturan tentang bagaimana yang pengadaan barang jasa yang lebih sederhana, simple, tetapi akuntabel dan tidak banyak risiko. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf, nomor HP saya ada di materi, jadi Jabri nanti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful Zuhri yang sudah selaku narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta Zoom hari ini dapat menerima dan masukan atau penjelasan-penjelasan dari narasumber tadi. Untuk penjelasan lebih lanjut, apabila kurang mengerti kurang pribadi ke dokternya, Dr. Saiful Zuhri, untuk berdiskusi langsung. Kami selaku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, sudah meramaikan acara ini. Terima kasih.
sebagai penutup kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar di Kecamatan Purwodadi. Jangan lupa tanggal 7 hari Senin nanti webinar kita dengan narasumbernya Nah tadi. Burung nuri, burung cendrawasih dibeli dari Pasar Jati. Sekian dan terima kasih. Lain waktu kita berjumpa lagi. Kata sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami sebagai moderator kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mengingatkan untuk hari Senin tanggal 7 Maret seperti biasa jam 2. Materinya adalah barang jasa pemerintah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.